Halo Sobat Smart, I would like to introduce myself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my channel. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore semuanya. Hai, saya Muhammad Fadilah Prayogi, tapi biasa dipanggil Fadil. Saya sedang berpendidikan di Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdul Masidik Bangka Belitung, salah satu perguruan tinggi agama Islam yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Saya mahasiswa Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Nah, saya punya quotes nih, always do your best and let go do next. Yang artinya, selalu lakukan yang terbaik dan biarkan Tuhan melakukan yang selanjutnya. Oh ya, kenapa saya bikin video pembelajaran ini? Karena saya pengen banget bisa berbagi informasi dan pengetahuan kepada Sobat Smart semuanya. Kali ini saya akan membahas terkait tentang statistik inferensial. Let's go! Baik Sobat Smart semuanya, kali ini saya mempunyai pokok pembahasan pada video pembelajaran statistik inferensial, yaitu yang pertama, pengertian statistik inferensial dan menurut para ahli. Yang kedua, pengertian hipotesis penelitian. Yang ketiga, konsep hipotesis penelitian. Yang keempat, jenis-jenis hipotesis penelitian. Yang kelima, langkah merumuskan dan menguji hipotesis penelitian. Yang keenam, kriteria penguji hipotesis penelitian. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pengujian hipotesis. Nah, Sobat Smart semuanya, inilah pengertian statistik inferensial. Apa sih statistik inferensial itu? Statistik inferensial ini atau statistik induktif merupakan statistik yang menyediakan aturan-aturan atau cara yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam rangka mencoba menarik kesimpulan dari data yang kita olah. Nah, jadi statistik inferensial ini sebuah metode penelitian statistik yang mengambil data yang diolah dari sampel untuk membuat kesimpulan atau populasi yang lebih besar. Sehingga dengan menggunakan statistik inferensial ini, kita dapat mengambil data yang kita pilih kemudian membuat populasinya. Nah, Sobat Smart semuanya, ini menurut para ahli pengertian statistik inferensial. Ada menurut Kolawole tahun 2001. Statistik inferensial ini sebuah perhitungan penelitian kuantitatif yang digambarkan sebagai matematika dan logika tentang bagaimana generalisasi dari sampel ke populasi yang kita buat. Nah, ada juga menurut Sugiono tahun 2012. Statistik inferensial ini sebuah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya itu diberlakukan untuk populasi yang jelas, dan teknik pengambilan jenis sampel dan populasi dilakukan secara random. Sobat Smart semuanya, ini pengertian hipotesis penelitian. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari upo dan tesis. Sedang upo itu berarti sementara, lemah, kurang atau di bawah. Sedangkan tesis berarti pernyataan atau sebuah teori. Maka dapat kita simpulkan, hipotesis merupakan suatu pernyataan yang sementara, yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau diuji kebenarannya oleh peneliti. Nah, hipotesis ini sebuah bentuk pernyataan atau pendapat yang belum diketahui kebenarannya, tetapi dapat memungkinkan untuk diuji dalam sebuah penelitian. Hipotesis ini agar kita mudah memahaminya, yaitu jawaban sementara dari rumusan masalah yang kebenarannya harus kita uji dalam sebuah penelitian tersebut. Nah, Sobat Smart semuanya, konsep hipotesis penelitian terbagi menjadi dua, yaitu pertimbangan dan pembagian. Nah, di sini kita akan membahas konsep hipotesis penelitian pertimbangan, yaitu mengekspresikan satu fenomena atau satu variabel atau juga hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Dan kedua, dinyatakan secara jelas dan spesifik serta bermakna ganda. Dan yang ketiga, dapat diuji secara empiris. Nah, ini konsep hipotesis penelitian pembagian.
Yang pertama yaitu hipotesis operasional (HO). Dalam hipotesis operasional HO ini menyatakan ketidakbenaran dari suatu fenomena atau menyatakan tidak ada hubungan dari dua variabel tersebut. Misalkan kita ambil contoh dalam sebuah judul penelitian. Apakah ada hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar? Nah, maka hipotesis operasionalnya yaitu tidak ada hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar. Dan yang kedua, hipotesis kerja atau alternatif atau HA. Hipotesis kerja atau alternatif ini yaitu anggapan dasar peneliti terhadap suatu masalah yang dikaji. Misalkan kita ambil dari judul penelitian tadi, maka hipotesis kerja alternatifnya yaitu ada hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar. Nah, yang terakhir, hipotesis statistik dirumuskan dalam bentuk nota statistik yang didasarkan pada pengamatan peneliti terhadap populasi dalam bentuk angka. Sobat Smart semuanya, ini jenis-jenis hipotesis penelitian. Nah, Sobat Smart semuanya harus memperhatikan atau mengetahui beberapa jenis hipotesis penelitian ini. Nah, pertama, hipotesis deskriptif, yaitu untuk menggambarkan sebuah fenomena atau menjawab sebuah permasalahan, misalnya motivasi dan minat siswa ke perguruan tinggi sangat tinggi. Yang kedua, hipotesis komparatif, yang artinya permasalahan ini bersifat membedakan atau membandingkan. Misalnya contoh kita ambil dari layanan karir SMA swasta berbeda dengan layanan karir di SMA negeri. Nah, yang ketiga, hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif ini yaitu untuk permasalahannya yang bersifat hubungan atau pengaruh. Dalam hipotesis asosiatif ini memiliki beberapa bagian, yaitu simetris yang menyatakan hubungan bersifat kebersamaan, dan yang kedua sebab akibat, dan yang ketiga interaktif. Nah, Sobat Smart semuanya juga perlu memperhatikan beberapa langkah merumuskan dan menguji hipotesis penelitian. Yang pertama, merumuskan hipotesis kinerja, hipotesis Nihi, dan statistik. Yang kedua, menentukan resiko kesalahan. Yang ketiga, menentukan uji statistik. Yang keempat, kaidah pengujian. Yang kelima, kita membuat sebuah keputusan dan kesimpulan. Sobat Smart semuanya, dalam hipotesis penelitian ini juga memiliki kriteria pengujiannya. Apa sih kriteria pengujian hipotesis penelitian tersebut? Jadi, kriteria pengujiannya yaitu adalah bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis nol atau HO dengan cara membandingkan nilai A pada tabel distribusinya atau nilai kritisnya dengan nilai uji statistik sesuai dengan bentuk pengujian. Dalam kriteria pengujian ini memiliki beberapa poin penting. Yang pertama yaitu penerimaan HO terjadi jika nilai uji statistiknya lebih kecil atau lebih besar daripada nilai positif atau negatif dari tabel, atau bisa juga nilai uji statistiknya berada di luar nilai kritis. Yang kedua, penolakan HO terjadi jika nilai uji statistiknya lebih besar atau lebih kecil dari nilai positif atau negatif dari A pada tabel, atau juga nilai uji statistiknya berada di dalam nilai kritis. Nah, ini pengujian hipotesis penelitian. Yang pertama itu kita melakukan hipotesis. Yang kedua diuji kebenarannya. Yang ketiga, uji hipotesis, apakah hipotesis kita tersebut diterima atau ditolak. Nah, dapat kita simpulkan juga, hipotesis ini menarik kesimpulan tentang konsekuensi yang dapat diamati apabila hipotesis tersebut dianggap benar atau diterima. Memiliki metode penelitian yang akan memungkinkan pengamatan, eksperimentasi, atau prosedur lainnya diperlukan untuk menunjukkan apakah akibat tersebut terjadi atau tidak. Menerapkan metode ini juga serta menyampaikan atau mengumpulkan data yang dapat dianalisis untuk menunjukkan apakah hipotesis tersebut didukung atau tidak, apakah diterima atau ditolak.
Nah, untuk menguji hipotesis ini diperlukan data atau fakta terkait penelitian tersebut, terkait penelitian yang sedang kita teliti. Jadi, peneliti harus menyiapkan kerangka pengujian terlebih dahulu sebelum melakukan pengumpulan data. Cara pengujian hipotesis tersebut bergantung dari metode atau desain yang digunakan dalam sebuah penelitian tersebut. Yang penting, dilakukan hipotesis harus diuji dan dievaluasikan. Oke, sobat semat semuanya, itulah terkait pembahasan video pembelajaran tentang statistik inferensial. Semoga bisa memberikan pengetahuan untuk kita semua, memberikan wawasan untuk kita semua, dan semoga bisa memberi manfaat untuk sobat semat semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.